Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? Now we are going to learn on the chapter 3 is about what we know to do. Jadi di chapter 3 ini kita akan mempelajari dua hal. Untuk yang pertama, to give suggestion, yaitu memberikan saran, dan untuk yang kedua, to state rules and obligation, yaitu memberikan aturan dan juga keharusan. Oke, jadi di sini Miss akan memberikan materi tentang chapter 3. Tolong dengarkan dengan baik dan sambil buka buku paket kalian masing-masing, buka halaman 34. Di sini yang pertama Miss akan membahas tentang suggestion, yaitu saran. Miss akan membacakan, we will read to each other the teacher's advice to use more English with each other. Jadi ini maksudnya kita akan membaca tentang saran guru untuk menggunakan lebih banyak bahasa Inggris satu sama lain. Here are what we will do. Jadi di sini ini akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the suggestion. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama dari saran yang diberikan guru kita. For the second, we will repeat the suggestion after him or her sentence by sentence. Jadi yang kedua, kita diminta untuk mengulangi saran setelah guru kalimat demi kalimat. Then, in groups we will say not read to each other our suggestions like the example below. Lalu kemudian, dalam kelompok kita akan mengatakan satu sama lain dengan saran seperti yang di bawah ini. Okay, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat dengan keras, jelas, dan juga benar. Next, di sini ada seorang guru yang memberikan saran kepada muridnya. Akan dibacakan, we will use more English now. Kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kalian harus menyapa saya dan juga teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. You should ask questions in English. Kalian harus bertanya dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kalian harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Dan kalian harus berpamitan dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need I will help you. Tapi jangan khawatir, saat kalian perlu, saya akan bantu kalian. Tadi kan ada guru yang memberikan saran dengan kata should, seperti you should greet, you should ask, you should answer, and you should take leave. Nah, di sini ada kelanjutan. Di sini ada juga guru yang memberikan saran, tetapi menggunakan kata should not. Should tadi kan artinya seharusnya. Kalau should not ini tidak seharusnya, yaitu misalkan bacakan lagi, tolong dengarkan. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Jadi di sini saya yakin kalian semua siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan juga teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kalian seharusnya tidak perlu malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be asked to speak and write to each other in English. Kalian tidak seharusnya juga malu berbicara dan menulis yang lain dalam bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Jadi di sini kalian tuh harus yakin bahwa kalian itu bisa melakukannya karena saya akan selalu membantu kalian. Next, we just learn to give suggestion what we should and should not do. Nah, jadi kan barusan kita sudah belajar bagaimana cara memberikan saran dan apa yang boleh dan juga tidak boleh kita lakukan. Now, we will learn to say what we must do and must not do, like rules and obligation. Jadi sekarang kita akan belajar untuk mengatakan apa yang harus kita katakan dan apa yang tidak harus kita katakan, seperti aturan dan juga kewajiban. Please listen carefully. Dengarkan dengan baik. Here are what we will do. Ini akan kita lakukan. First,
We will listen carefully to our teacher reading the rules and obligations set by Siti, Edo, Dayu, and Udin. Jadi yang pertama, kita akan mendengarkan guru kita dengan baik, dengan cermat ketika beliau membaca aturan dan kewajiban yang dinyatakan oleh Siti, Edo, Dayu, dan Udin. Second, we will repeat the rules and obligation after him or her, sentence by sentence. Dan yang kedua, kalian diminta untuk mengulangi aturan dan juga kewajiban setelah diucapkan oleh guru, kalimat demi kalimat. Then, in groups we will say, not read to each other all the rules and obligation stated by each student, like the example on page 42. Lalu kemudian dalam kelompok nanti kita akan mengatakan tidak membaca. Jadi ini kita wajib mengatakan, tidak hanya membaca, kepada satu sama lain semua aturan dan juga kewajiban yang dinyatakan oleh setiap siswa, seperti yang ada dalam contoh di halaman 42. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Nah, jadi kita akan mengatakan kalimat itu dengan keras, jelas, dan juga benar. Next, jadi kan kalau kalimat suggestion tadi saran, wajib menggunakan kata should. Terus sekarang kita belajar menggunakan kata obligation, yaitu wajib menggunakan kata must. Di sini misalkan bacakan lagi, must itu kan aturan. Nah, jadi di sini guru menyampaikan kepada muridnya aturan-aturan yang ada dalam sekolah. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. Seragam di sini seragam sekolah ya maksudnya. From Monday to Thursday we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai Kamis kita harus menggunakan kemeja batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Untuk perempuan harus mengenakan rok hitam dan untuk laki-laki harus mengenakan celana hitam. On Friday, we must wear the suit uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang tepat. We must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and at any time during the school hours. Jadi kita tidak dibolehkan memakai sandal, baju kaos, atau pakaian santai dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. Next, di halaman selanjutnya, di sini ada anak perempuan, dia memberikan obligation juga, kalimat obligation, tetapi dia di sini menggunakan kata must not, yaitu tidak wajib artinya. Nah, okay. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. We must on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan ketika upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai penjaga keamanan itu memberikan kita izin. We must sign a paper before we come to class. Jadi kita harus menandatangani kertas sebelum kita masuk ke dalam kelas. If we can't come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Jadi kita tidak bisa datang tepat waktu atau dengan alasan apapun, kita harus menyerahkan pemberitahuan dari orang tua kita kepada sekolah. Dan misalkan membacakan lagi kalimat di kolom kedua. We can learn well if the classroom is clean and tidy.
Kita dapat belajar dengan baik jika kelas kita bersih dan juga rapi. So, we must keep our classroom clean and tidy. Jadi, kita harus menjaga ruang kelas kita agar bersih dan juga rapi. We must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin. Kita wajib meletakkan sampah di tempat sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak boleh menulis ataupun menggambar apapun di meja dan juga dinding. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan juga membersihkan meja guru serta rak setiap hari. Nah, jadi apa yang telah Miss sampaikan tadi tolong diingat, jangan sampai dilupain, dan nanti Miss akan memberikan kalian tugas setelah ini. Jadi sebelum Miss menutup pelajaran hari ini, Miss akan memberikan sedikit kesimpulan untuk kalimat suggestion. Jangan lupa kalian wajib menggunakan kata should, dan untuk kalimat obligation kalian wajib menggunakan kata must. Kenapa? Karena kalimat suggestion tadi kan saran, dia harus menggunakan kata should, yaitu kata seharusnya, dan kalimat obligation jadi kan kewajiban dan keharusan, jadi wajib menggunakan kata must yang maknanya wajib. Because time is up, waktunya udah habis. Jadi di sini Miss akan berikan tugas, tolong buat satu kalimat suggestion dan satu kalimat obligation. Nanti kirim via CP ke WA Miss. Miss tunggu. Okay, please keep studying English well and keep your healthy. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.